two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Indah. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai apresiasi prosa fiksi dan membedah penyakit cerpen menurut artikel dari Sutarji Kalzum Bahri. Yuk disimak. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu prosa. Nah, prosa itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 2011, prosa dirumuskan sebagai karangan bebas yang tidak terikat kaidah seperti yang terdapat dalam sebuah puisi. Sedangkan menurut Kosasih pada tahun 2011 memaparkan bahwa prosa adalah karya sastra yang disusun dalam bentuk cerita atau narasi. Jadi, dapat disimpulkan dari kedua pendapat tersebut bahwa prosa merupakan karya sastra bebas yang disusun dalam bentuk cerita atau narasi. Nah, teman-teman sudah tahu kan apa itu prosa? Dan selanjutnya, prosa itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah prosa non-fiksi dan yang kedua adalah prosa fiksi. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu prosa non-fiksi. Prosa non-fiksi merupakan cerita yang isinya lebih bersifat faktual atau kenyataan sesungguhnya dan umumnya menggunakan bahasa yang denotatif. Bahasa denotatif ini adalah bahasa dengan makna sesungguhnya. Nah, prosa non-fiksi ini ditulis umumnya untuk kajian ilmiah atau pengalaman. Contoh dari prosa non-fiksi ini seperti esai, kritik, biografi, autobiografi, buku literatur, dan karya-karya lainnya yang dapat dibuktikan kebenarannya. Prosa yang kedua yaitu prosa fiksi. Prosa fiksi menceritakan sesuatu yang tidak benar-benar terjadi berupa rekaan dari pengarang. Namun, bisa saja prosa fiksi mengambil kisah dari dunia nyata tetapi tidak berdasarkan kejadian sebenarnya, yang kemudian dikembangkan berdasarkan kreativitas dari pengarang. Prosa fiksi ini bukan sebatas cerita belaka ya teman-teman, namun pengarang juga memasukkan amanat yang menghibur agar memberi kepuasan batin bagi pembacanya. Adapun contoh prosa fiksi berdasarkan wujud dan ukurannya yaitu fiksi mini, cerpen, novelet, novel, dan roman. Kita bahas satu-satu ya. Fiksi mini ini merupakan cerita yang sangat pendek. Dia berbeda dengan cerpen. Fiksi mini membebaskan pembaca untuk mengembangkan cerita sesuai imajinasinya. Fiksi mini umumnya bercerita mengenai isu sosial, kritik, pengalaman, kisah tokoh yang dihiasi ide-ide lucu. Fiksi mini muncul dikaitkan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini. Fiksi mini kita dapat temukan di media sosial seperti Twitter, Instagram, Line, Facebook, dan media sosial lainnya. Selanjutnya yaitu cerpen. Seperti namanya, cerpen merupakan cerita pendek. Jumlah kata dari cerpen ini sekitar 500 hingga 5000 kata. Contoh cerpen ini seperti cerpen Mayat di Pinggir Kali karya Agus Nur. Kemudian yaitu novelet, cerita prosa yang lebih panjang daripada cerita pendek tetapi tidak sepanjang novel. Jadi dapat disimpulkan bahwa novelet berada di antara cerpen dan novel. Terlalu panjang jika disebut cerpen dan terlalu pendek untuk disebut sebagai novel. Contoh dari novelet ini seperti Filosofi Kopi karya Dewi Lestari. Contoh prosa fiksi selanjutnya adalah novel. Novel ini karangan prosa yang panjang berisi rangkaian cerita kehidupan tokoh dengan orang-orang di sekelilingnya yang menonjolkan watak setiap tokoh secara utuh dan memiliki kompleksitas tinggi. Dan yang terakhir yaitu roman.
Roman merupakan karya prosa yang panjang melebihi novel yang menampilkan keseluruhan hidup tokoh beserta permasalahannya, terutama kehidupan sosialnya. Contoh dari roman ini seperti Kerajaan Singosari dan Mencari Pencuri Anak Perawan karya Suman Hasibuan. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis penyakit cerpen menurut artikel dari Sutarji Kalzumbari. Sebelumnya kita harus tahu apa saja penyakit cerpen menurut Sutarji Kalzumbari ini. Nah, pada tahun 1972, Sutarji Kalzumbari menulis artikel dengan judul beberapa penyakit dalam cerpen Indonesia. Yang pertama yaitu abstraksi. Cerpen yang baik itu mengkonkretkan yang abstrak, ide, filsafat, dan sistem moral yang harus dikonkretkan, dihidupkan dengan peristiwa, momen, dan karakter. Yang kedua yaitu kecenderungan ingin merangkum terlalu banyak ide, hal, dan peristiwa dalam sebuah cerpen. Nah, itu tentu salah ya teman-teman. Dan yang ketiga, kurangnya disiplin menulis, yaitu kurangnya memperhitungkan dengan cermat cara penyampaian atau style dalam menulis. Dan yang keempat yaitu kurang keterampilan dalam menggunakan bahasa Indonesia. Simak ya teman-teman ceritanya. Nah, setelah membaca cerpen tersebut, analisis yang ditemukan melalui penyakit cerpen Indonesia berdasarkan artikel Sutarji Kalzumbari yang pertama yaitu cerpen Kado Istimewa ini berhasil mengkonkretkan yang abstrak, yaitu antara ide dan pesan moral disampaikan dengan baik dan sejalan. Yang kedua, penulis menyampaikan cerita secara jelas dan gamblang sesuai cirinya. Cerpen hanya menyampaikan satu ide dalam novel, yaitu Bukus yang tetap menjaga silaturahmi dengan atasannya walau sudah jarang berkomunikasi. Ketiga, cara penyampaian cerpen ini kurang sederhana jika dibaca oleh anak-anak karena gaya bahasanya yang sulit dimengerti oleh anak-anak. Yang keempat, penulis sudah menerapkan keterampilan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan bahasa santai yang lumrah digunakan sehari-hari.